Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang dikutuk miskin oleh Raja Batara Indra. Hidup mereka sangat miskin, sampai ketika sang istri hamil dan mengidam buah mempelam. Buah yang hanya ada di sekitar halaman istana. Karena rasa cintanya sang suami kepada istrinya, dirinya selalu berusaha untuk menuruti keinginan istrinya. Datanglah si miskin dan memohon kepada raja untuk memetik buah mempelam di istana. Karena kemurahan hati raja, si miskin itu pun diperbolehkan untuk mengambil buah mempelam tersebut. Setelah itu, lahirlah seorang putra dengan paras yang elok diberi nama Marak Ramah. Dari lahirnya putra tersebut, kehidupan si miskin berangsur membaik dan bergelimang harta. Kebahagiaan mereka kian memuncak ketika lahirnya putri Nilam Kusuma yang merupakan anak perempuan mereka. Si miskin memboyong keluarganya untuk berpindah tempat ke negeri Puspasari. Di negeri tersebutlah dirinya diangkat menjadi raja besar dengan gelar Maharaja Angkasa Indradewa dan istrinya Dewi Rencana. Kesejahteraan dan kemakmuran negeri Puspasari di bawah kepemimpinan Maharaja Angkasa Indradewa rupanya mengundang ketidaksukaan raja lain yaitu Maharaja Indradewa. Dari antah berantah ketidaksukaan Maharaja Indradewa, diperintahkan dengan cara menyuruh para ahli nujum untuk meramal anak Maharaja Angkasa Indradewa dan menyatakan bahwa kedua anaknya akan menjadi sumber kehancuran dan kesialan hidupnya. Maharaja Angkasa dan istrinya berhasil termakan ramalan palsu ahli nujum, yang menyebabkan Maharaja Angkasa membuang Marak Ramah dan Putri Kusuma dari negeri Puspasari. Ini sepeninggalannya Marak Ramah dan Putri Kusuma dari negeri Puspasari, kondisi kerajaan menjadi runtuh, berantakan dan tidak karuan serta orang tua Marak Ramah menjadi jatuh miskin. Di tengah perjalanan tanpa tujuan, kedua kakak beradik itu pun berteduh di bawah pohon untuk beristirahat sejenak. Karena mereka merasa lapar, mereka berinisiatif untuk memasak seekor burung dengan meminta api kepada petani. Namun, naasnya, mereka malah dituduh sebagai pencuri yang lalu dipilih dan dibuang ke laut. Karena kejadian tersebut, Marak Ramah dan adiknya menjadi terpisah. Putri Kusuma terdampar di pantai yang lalu ditemukan oleh Raja Makinalasari yang merupakan putra mahkota dari kerajaan. Lalu Putri Kusuma dibawa ke istana untuk dipersunting dan menjadi permaisuri dengan gelar putih yang mengurai. Sedangkan Marak Ramah terdampar di pulau yang dihuni oleh raksasa untuk dijadikan santapan. Marak Ramah tidak sendiri, melainkan raksasa juga mencuri Putri Cahaya Cairani. Sebelum berhasil dijadikan santapan, raksasa tersebut berhasil dibunuh oleh Marak Ramah. Setelah itu, keduanya mencari kapal untuk pergi dari pulau tersebut dan mereka menumpang ke kapal saudagar menuju negeri Palingan Cahaya tempat asal Putri Cahaya Cairani. Hal tersebut tak berjalan mulus. Sebab nahkoda kapal yang mereka tumpangi ternyata menyukai Putri Cahaya, yang membuat Putri Cahaya disekap di kapal dan Marak Ramah dibuang ke laut. Karena hal itulah Marak Ramah dimakan oleh ikan hiu. Tetapi karena bantuan burung Raja Wali milik Nenek Kebayan yang memberitahu bahwa ada Marak Ramah di dalam perut ikan hiu, burung itu meminta Nenek Kebayan untuk membelah perut ikan hiu dengan perlahan sehingga Marak Ramah dapat selamat dan keluar dari perut ikan hiu tersebut. Setelah kejadian itu, Marak Ramah bekerja bersama dengan Nenek Kebayan sebagai perangkai bunga, yang ternyata bunga tersebut disukai oleh adiknya dan juga Putri Cahaya Cairani. Karena itulah Marak Ramah bertemu dengan adiknya yaitu Putri Nila Kusuma. Lalu Marak Ramah pergi ke kerajaan adiknya yaitu Putri Nila Kusuma dan Marak Ramah dianggap seperti anaknya sendiri dan Marak Ramah diangkat sebagai raja di kerajaan Puspasari menggantikan ayahnya.